Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Satria Prihadi dengan NIM 232410102020. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian data preparation yaitu hapus duplikasi. Di sini untuk hapus duplikasi ada kode program df drop duplicates. Ini fungsinya itu dari Pandas, digunakan untuk mencari baris yang identik dan menghapus salah satunya. Lalu ada in place true, yang dimana ini artinya kita langsung mengubah data frame asli, jadi tidak perlu simpan ke variabel baru. Misal contohnya, jika terdapat dua data yang berusia 60 tahun, lalu berjenis kelamin laki-laki, dan juga sama-sama didiagnosa diabetes, maka salah satunya akan dihapus. Kemudian, kita melakukan handling outlier yang menggunakan AQR method, yang dimana untuk kode program numeric calls sama dengan df.select datetypes include sama dengan number dot column. Ini tuh artinya kita hanya mengambil kolom bertipe angka karena outlier itu hanya bisa dihitung pada data numerik. Contohnya seperti kolom umur, jumlah obat, dan lama dirawatnya. Lalu di sini ada Q1 sama dengan df numeric calls dot quantil 0,25. Artinya ini kita menghitung Q1-nya atau kuartal satunya, yang dimana nilainya itu 25% data terbawah. Lalu untuk yang Q3 sama dengan DF numeric calls titik kuantil 0,75. Ini tuh artinya kita menghitung Q3-nya atau kuartal 3-nya, yang dimana nilainya itu 75% dari data yang teratas. Lalu di sini ada AQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Itu artinya kita menghitung AQR-nya atau AQR itu adalah rentang tengah datanya. Yang dimana fungsi dari AQR itu untuk mengukur sebaran data dan digunakan untuk mendeteksi outlier. Lalu yang berikutnya di sini itu ada DF numeric calls lebih kecil sama dengan batas bawahnya tadi itu. Ini tuh digunakan untuk melakukan cek nilai yang terlalu kecil. Lalu juga di sini ada df numericals lebih besar sama dengan lebih besar dari batas atasnya itu tadi. Ini itu digunakan untuk mengecek nilai yang terlalu besar. Lalu di sini tuh ada kayak garis slice, garis tegak lurus. Ini tuh bisa diartikan juga OR. Artinya yaitu jika salah satunya itu terpenuhi, maka dianggap outlier. Jadi antara yang atas ini atau yang bawah ini terpenuhi, maka akan dianggap outlier. Lalu untuk titik any dalam kurung aksis sama dengan satu, itu artinya jika ada satu kolom saja yang outlier, maka garis tersebut akan dianggap outlier. Lalu di sini juga ada kayak simbol eh, garis bergelombang. Ini tuh artinya negasi atau kebalikan. Jadi jika data outlier, jika datanya itu outlier, maka akan dibuang. Jika datanya normal, maka akan disimpan. Selanjutnya encoding, mengubah kategorikal menjadi numerik. Nah, jadi di sini tuh ada pd titik get underscore dummies df dalam kurung df. Itu fungsinya itu dari Pandas, yang dimana mengubah setiap kategori atau kategorikal ini menjadi kolom baru atau dummy atau one hot encoding. Jadi contohnya, sebelum di encoding itu hanya ada satu kolom, yaitu misalnya kolom gender yang memiliki atribut
male dan female. Tetapi sesudah di encoding, itu akan membuat kolomnya menjadi dua kolom. Yang pertama ada kolom gender underscore male yang memiliki atribut satu dan kosong, dan juga kolom gender underscore female yang memiliki atribut kosong dan satu. Lalu di sini juga ada drop underscore first sama dengan true. Yang ini itu penting banget ya. Artinya kita akan menghapus satu kolom pertama untuk menghindari dummy variable trap atau multikolinearitas. Jadi contohnya, dari dua kolom gender underscore male dan gender underscore female, kita cukup menggunakan satu kolomnya saja. Misal kita menggunakan kolom gender underscore male, yang dimana atributnya itu ada kosong dan juga satu. Yang artinya atribut kosong itu adalah female dan atribut satu itu artinya male, seperti itu. Kemudian normalisasi atau standarisasi. Di sini ada form sklearn titik preprocessing import standard scalar. Ini itu kita mengambil tools dari library sklearn untuk melakukan standarisasi data. Di sini ada scalar sama dengan standard scalar. Ini tuh seperti alat untuk mengubah data itu menjadi mean sama dengan nol dan standar deviasi itu sama dengan satu. Lalu di sini ada df underscore scale sama dengan scalar titik fit underscore transform dalam kurung df. Ini tuh menggabungkan dua proses sekaligus. Jadi yang pertama itu ada fit, yang dimana fit ini fungsinya untuk menghitung rata-rata atau mean dan juga standar deviasi atau STD. Dan juga ada transform, yang dimana fungsinya untuk mengubah data dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma kecil. Jadi untuk hasilnya nanti itu semua kolom jadi punya skala yang sama. Lalu kita ubah ke data frame lagi, yaitu dengan df underscore scale sama dengan pd titik data frame dalam kurung df underscore scale, columns sama dengan df titik columns. Karena hasil dari sebelumnya ini itu array atau artinya tanpa nama kolom, maka dikembalikan lagi jadi data frame. Supaya apa? Ya supaya tetap rapi dan bisa dianalisis lagi. Kemudian berikutnya yaitu visualisasi setelah preprocessing yang setelah kita lakukan. Jadi di sini itu ada df underscore scale titik ilog, terus dalam kurung yang tegak lurus ini titik dua koma titik dua dua belas. Artinya itu kita itu akan mengambil 12 kolom pertama. Titik dua ini itu artinya semua baris. Kalau titik dua dua belas itu artinya kolom ke nol sampai ke 11. Nah, lalu kenapa sih kok enggak mengambil semua kolom aja? Yang pertama, karena setelah encoding, kolom itu bisa sangat banyak. Dan yang kedua, kalau semuanya itu ditampilkan, grafiknya juga akan berantakan. Lalu di sini ada titik his dalam kurung fix size sama dengan dalam kurung lagi 15,12. Ini artinya apa? Artinya ini akan menampilkan histogram untuk tiap-tiap kolom, yang dimana itu akan menunjukkan distribusi data, apakah datanya itu normal, miring, atau ada outlier. Lalu fixes ini digunakan untuk mengatur ukuran grafik supaya lebih besar dan juga jelas. Lalu di sini ada plt titik height underscore layout. Ini fungsinya untuk mengatur jarak antara grafik otomatis secara otomatis supaya tulisannya itu tidak tumpang tindih. Lalu plt titik show ini akan menampilkan hasil visualisasinya. Seperti yang bisa dilihat pada layar, ini adalah hasil dari visualisasi
setelah preprosesi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini total ada 12 eh, visualisasi karena di sini saya hanya mengambil sebanyak 12 data. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk tahap preprocessingnya sudah selesai. Di sini kita masuk ke tahap akhir. Ini hanya eh, untuk mengecek saja apakah tahap dari data understanding dan juga preprocessingnya telah berhasil atau belum. Di sini ada DF scale titik info. Itu artinya kita akan menampilkan eh, s- informasi, yaitu ada yang pertama jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data, dan juga jumlah data yang tidak nul. Nah, untuk hasilnya, semua kolom ini total sudah, di sini total ada 45 kolom, dan semuanya ini sudah numerik. Di sini float bentuknya, sudah numerik. Lalu jumlah datanya juga tidak nol. Di sini bisa dilihat tidak nol semua ya untuk jumlah datanya. Lalu juga tidak ada eh, yang berbentuk atau bertipe data, objek atau string. Dan juga tidak ada data yang hilang. Jadi datanya semuanya konsisten. Konsisten semua datanya. Oke. Lalu di sini juga kita menggunakan df underscore scale titik is null titik sum. Ini artinya kita akan menampilkan jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Nah, seperti ini. Dan hasilnya adalah semuanya bernilai nol, yang artinya tidak ada missing value dan data semuanya sudah bersih. Ini sebagai bukti semuanya sudah nol, artinya sudah tidak ada missing value dan juga datanya sudah bersih. Dan yang terakhir di sini kita menyimpan dataset bersihnya yang sudah kita lakukan tersebut. Jadi di sini ada df underscore scale titik to underscore csv dalam kurung clean underscore dataset csv index sama dengan false. Jadi ini digunakan untuk menyimpan dataset yang sudah bersih ke file csv dengan nama clean underscore dataset yang dimana fungsinya itu agar bisa dipakai lagi tanpa perlu preprocessing ulang. Nah, untuk datanya yang sudah disimpan akan tersimpan di sini dan namanya juga benar yaitu clean underscore dataset.csv. Mungkin sekian penjelasan dari presentasi tugas 2 kelompok satu dari mata kuliah data mining. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.